kalau misalnya mau langsung dimasukin juga boleh, kayak gitu. Oh, berarti Bercacarannya buka kayak AutoCAD gimana dulu ya? gimana? Kalau enggak buka CAD-nya dulu bisa, mungkin buka Oke. CAD-nya mau lihat aja dulu. Hmm. Atau mau iseng coba masukin langsung juga nggak apa-apa sih. Oke, sebentar. Kita, nah ini kalau misalnya, ya benar, kalau misalnya banyak ini mendingan kita pilih aja, kita urai blok aja. Misalnya yang mana nih yang mau kita masukin? Side plan-nya kah atau Yang ini bangunannya dulu kah? kali ya, Kak. Nah, misalnya di lantai dasar ya. Boleh deh yang ini aja ya, side plan-nya. Oh, side plan, oke. Nah, perintahnya pakainya urai blok, W, enter. W enter ya. Ya, atau spacebar sama aja. Terus keluar menunya. Nah, ini menunya aku nggak bisa lihat. Udah W enter. Iya, ini belum keluar juga sih, Kak. Oh, belum keluar. Udah, Escape cuman dulu nggak beberapa kayak kali. nggak berubah gitu. Escape, escape, escape. Escape dulu beberapa kali mungkin. Ini kayaknya ada perintah yang lagi jalan. Udah. Lagi blok kayaknya. Di W, chat W nggak keluar. Itu saya nggak lihat di type of command-nya. Di type of command-nya kan kalau ngetik W kan keluar. Ya, nggak keluar juga. Oh, kok bisa nggak keluar ya? Atau coba bentar buka file yang Bentar, apa ini itu lagi. filenya lagi ada anu peringatan kali, ngumpet ada peringatan di mana yang belum di oke. Jadi belum bisa diedit mungkin. Sebentar. Kalau boleh share screen-nya yang full screen aja. Jadi yang benar-benar aku bisa lihat yang paling kiri atas. Soalnya kalau share screen yang cuma satu program aja, itu kadang di program itu keluar menu apa aku nggak bisa lihat. Oh, kiri atas tuh Yang yang di mananya, Kak? screen-nya full screen. Jadi benar-benar apa yang ada di anunya. Nah, kalau nggak full screen, kadang kalau lagi pas menu itu aku nggak bisa lihat. Full screen. Pas share screen di Oh, Zoom-nya. sebentar. Nah, Oh, pilih yang screen ya, Kak? ya yang paling kiri atas share screen-nya kalau mau. Oh iya, Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, ini W. Oh, banyak banget. Iya sih, ini mendingan satu-satu kalau ini. Mendingan dipisah ya. Oh, nggak apa-apa. Harusnya pakai yang tadi aja. sama aja sih, Kak. Nggak mau di W juga. Right block juga nggak mau. Di type a comment coba diklik dulu. Yang bawah itu. Yang tempat nulis teks. Iya, situ. Klik W. Oh, ini. Enter. Nah, W block. Oke, nah sekarang select objeknya. Sorry, ini Ini. aku kasih point out dulu. Ini diklik. Ya, terus dipilih itu bendanya. Ya, sip. Oke, enter. Nah, sekarang ini waktu gambar ini 1 meter ngetiknya berapa? Ini kaitannya sama ini. Hmm, Yang pasti bukan inci kan? 100 kalau misalnya. Iya.
Milimeter. Diubah ya? Ya, intinya dirubah milimeter. Klik. Nah, terus kita klik di sini, kita arahkan dia disimpan sebagai namanya apa dan di mana. Itu kan kalau nggak dikasih nama, dia namanya new block. Bikin folder apa, misalnya folder Revit gitu atau gimana. Iya, terserah. Sorry, sebelum di-save, formatnya jangan 2018, diturunin dulu. Oke. Ini diklik lagi. Ya, ya ini AutoCAD-nya versinya diturunin ke di bawah Revit-nya. Biasa sih aku suka yang ini aja sekalian nih 2000 lah. Udah pasti kepake bisa di mana. Oh, yang 2000. Iya, 2000 aja. Save. Yang milimeter, udah ya. Oke. Kalau udah di oke. Nah, nanti dia kasih preview di sini. Nah, barangnya kayak gitu. Satu file isinya satu gambar ini aja. Nah, sekarang kita masuk ke Revit-nya. Nah, di sini kita insert, ya link cap bisa. Link cap. Sorry, jangan langsung diklik gitu. Oh, jangan langsung. Iya. Soalnya biasa suka kayak nggak kelihatan gitu. Jadi kalau mau kelihatan di ZF Zoom Fit. Nah, ini barangnya ini. Ini ulang aja ya, Kak. Kita cek dulu ini satuannya berapa. Kita zoom aja dulu. Zoom dulu di sini. Nah, kita misalnya zoom lagi sampai aku mau ngukur ini. Parkir ini berapa ini lebarnya ini. Jadi pakai DI, distance, scroll ke area parkir, mau lihat parkirnya itu udah bener belum itu lebarnya sama panjangnya. Maksudnya ini satuannya udah bener atau belum, mau ngecek aja. Oh, ya. Kan kalau pola parkir kan dari dulu kan ya seperti itu aja. DI. DI. Nah, dari situ klik. Terus ke kelebaran ini mungkin. Ya, itu klik. Nah, itu angkanya 608. Kayaknya salah deh. Jadi dia satuannya kayaknya salah waktu masuk ini. Kan harusnya berapa tuh lebarnya tempat parkir? Harusnya sekitar 2,5 atau berapa meter kan. Jadi kayaknya masuknya dia sebagai satuannya inci. Iya sih, 3 meteran. Ya, 3 meteran kan. Sementara di situ masuknya 608. Nah, oke. Nah, itu sekarang kita mau, ini kan linknya. Linknya kita mau hapus. Caranya kita ke sini. Linknya kita masukin ulang. Jadi kita ke sini manage. Nah, di manage itu kita ke manage link. Ini. Di manage link ini kita ada tab format. Nah, ini tab-nya kita klik. Terus nanti keluar menu remove di sini. Nah, di remove aja. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masukin lagi.
Jadi kita ke insert lagi, link cap ya betul. Nah ini side plan. Nah ini ada dua hal yang perlu dilihat. Ini mau ngobrolin ini nih, bagian sini. Jadi ada yang pertama itu current view only. Current view only ini kalau kita centang, dia nongolnya cuma di view ini aja. Jadi misalnya sekarang kan kita di ceiling plan nih. Jadi di ceiling plan ini aja dia nongolnya. Dia di level 1 dia nggak nongol. Ini kalau yang current view dicentang. Ya kan? Nah, cuman kalau misalnya current view-nya kita nggak centang, dia akan nongol di semua view sebagai garis 3D. Jadi kayak kawat gitu. Jadi nanti dia di 3D dia nongol, di mana-mana dia nongol. Nah ini current view only ini dicentang apa enggak sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita di awal butuh buat ciplakan dan segala macam, mungkin mau dikeluarin dulu boleh. Tapi kalau misalnya nanti kita butuhnya untuk udah tampilan mau pengumpulan SPA nih, kita cuma butuh itu nongol di lantai 1. Di lantai atap dan lantai 2 kita nggak butuh nongol ya, current view only-nya kita centang. Nah, terus hal kedua adalah ini, import unit. Nah, ini auto detect-nya kita ganti. Tadi kan gambarnya kan pakai apa? Milimeter ya. Nah, ini kita samain milimeter juga. Terus kalau udah kita oke. Open. Oke, nah, kalau nggak kelihatan kita ZF lagi sempit. Nah itu dia. Kita coba cek lagi ini ukurannya udah bener apa belum nih. Kita distance DI. Oke, sekarang 304. Berarti ini ada kemungkinan waktu bikinnya bukan pakai mili, tapi hitungannya senti. Si side plan aja. Jadi si side plan ini bikinnya senti ini. Kemungkinan. Coba diklik di yang bagian itunya. Karena kan 300 kan. Ya itu 300. Oh iya. Iya. Jadi waktu dimasukin kita harus ngomongnya senti. Nah itu di remove Berarti dari lagi. awal. Nggak apa-apa. Ini cat-nya nggak usah dirubah. Kita masuk ke Revit-nya lagi. Kita remove link-nya. Nah ini kita manage link. Nah ini yang si cat format. Itu kita remove. Nah kita masukin lagi, tapi nanti kita masukinnya senti. Langsung open ya, Kak? Ya, open. Oke. Nah, kita cek lagi. Oh iya, ini kalau tampilannya ini kan kalau garisnya di zoom jadi tebel-tebel ya. Kalau misalnya mau tipis bisa ini pencet TL, thin line. Nah, itu udah bener. 3000. TL biar garisnya nggak tebel-tebel. Kan kalau gambar tuh kadang bikin nggak akurat soalnya garisnya tebel-tebel. Oh, nggak keluar ya, Kak? Kenapa? Nggak, Klik TL aja. TL-nya. Jadi di zoom gambarnya nih. Ini kayaknya udah ini. Udah apa belum ya? Coba di zoom. Iya itu udah tuh TL-nya udah nih. Coba lagi di zoom kayak gitu kamu pencet TL lagi. TL. Udah. Escape dulu beberapa kali.
Ya, terus TL 11. Buat matiin sama nyalain garis tebelnya ini. Ini sih sekarang udah mati sih tim lainnya. Ya udah sih nggak apa-apa. Nah ini sekarang dia nongolnya cuma di ceiling plan ya. Dia di level 1 dia nggak nongol. Si ini side plan ini. Coba klik level 1-nya. ZF. Oh lihat. Ya kan nggak nongol. Nah padahal kan kalau kita mau nge-tracing kan enaknya kan kita di level 1 ya. Bukan di ceiling plan. Nah, jadi dari ceiling plan ini level 1 misalnya, klik, double klik, klik. Nah, ini kita cut paste saja masuk ke level 1. Caranya ini kita pilih dulu bendanya, klik. Nah, begitu kita pilih ini keluar pinnya. Kalau masih ada pinnya, dia nggak bisa diapa-apain. Jadi pinnya mesti kita buka dulu. Bisa ketik UP atau ininya diklik nih, bagian yang ada pinnya ini. Arahin mouse-nya ke situ, terus itu dibuka. Nah, oke. Nah, kalau pinnya udah dibuka, dia bisa diapa-apain. Jadi bisa digeser ke sana, kan dideketin ke kita punya denah kan. Ini pindahin. Nah, ke mana tuh? Kita ZF dulu, biar kita tahu mau pindahin kemana. ZF. Nah, kita mau pindahin dia ke sini. Jadi ini kita geser aja situ, klik and drag aja, ya gitu. Klik, drag, set, nah. Ya kira-kira center lah, nah gitu. Kira-kira di tengah-tengah ininya nih, terutama di tengah-tengah. Ini kan ada yang tanda tampak itu tuh, tanda tampak yang ini. Nah, kita kira-kira kita taruh si denahnya itu di tengah-tengahnya itu. Jadi Tapi kalau nggak muat, nah nanti tanda tampaknya bisa digeser ke kanan kiri atas itu. Tapi untuk start awal kita taruh ya se-center mungkin lah istilahnya. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalnya si tanda tampaknya ini mau digeser bisa nih. Jadi ini kita skip dulu atau klik tempat kosong tadi. Jadi kita udahan enggak. Oh sorry, ini kita masih di ceiling plan ya. Kita pindahin dulu deh. Jadi si ini kita klik si apa tuh side plan ya. Kita pindahin dulu dia. Klik. Nah terus kita ini pakainya yang ini cut, yang ini gunting atas itu. Cut to clipboard. Nah terus masuk ke modify. Nah, ini paste-nya pakai yang ini. Oh, bisa nggak? Paste, klik, keluar nggak? Nggak keluar ya? Udah kalau gitu di undo dulu aja, sorry. Ternyata nggak bisa di cut paste. Di undo dulu. Ini kita klik si ininya. Copy aja kalau gitu. Nah, terus ini copy yang bawahnya gunting itu. Copy, terus kita paste. Nah, pakai yang tanda ini. Kita paste ke level 1. Ini nih paste yang ini. Paste. Klik paste-nya dulu. Bukan, paste-nya yang segitiga. Ya, segitiga di bawahnya itu. Yang bagian ininya. Ya. Nah, ini align to selected view. Oke.
Nah, line to selected view kita pilihnya yang ini, floor plan. Jadi bukan floor plan level 1. Jadi bukan di ceiling plan kita nanti mau kerjain. Floor plan 1, ini nih, diklik di sini. Terus oke. Coba cek di level 1 udah keluar belum? Ya, udah keluar. Ya, kalau udah keluar yang di ceiling plan bisa dihapus. Nah, sekarang kita kerja di floor plan aja. Ya, atau salah nih, harusnya di slide. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Copy lagi aja atau? Ya boleh. Jadi kalau kita kerjanya di site itu dia ya cuma di site aja, dia di level 1 sama level 2 nggak nongol. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau nggak di level 1 ya udah boleh. Di copy lagi boleh. Pilih dulu. Belum kepilih. Oh ya udah. Pilih dulu. Nanti paste ke view yang site itu. Nah itu ya oke. Nah di site udah keluar di level 1 dibuang aja. Soalnya kan biasa kalau udah denah kan kita nggak mau lihat site plan-nya kan. Oke ya. Nah, kita sekarang ngejiplaknya di side plan ini. Nah, di side plan ini, oke, di level 1 udah dihapus ya. Udah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke site. Nah, ini kan importannya yang dari CAD kan warnanya kan hitam juga tuh. Jadi suka bingung kan kita kan. Ini kan dinding yang kita bikin di Revit warnanya hitam, itu dia juga hitam. Nah, biar nggak bingung, si benda dari CAD ini kita ganti aja warnanya gitu. Nah, cara ganti warnanya itu kita bisa klik kanan di bendanya, kita pilih dulu, terus kita klik kanan. Nah, terus itu ada namanya override. Override, nah, by element. Nah, ini sekarang projection line-nya. Kita klik, kita ganti warna abu-abu misalnya. Color. Nah, pilih aja. Yang abu ya? Oh, ya. Kalau udah di Nah, coba klik tempat kosong, biar kita lihat. Nah, jadi kan kalau gini kan lebih enak nih, kelihatan semua. Nah, terus ini nih tengah-tengahnya nih ada biru-biru ini, kita umpetin aja nih. Kita bisa nggak ini kita klik, terus kita klik kanan hide. Nggak ganggu kita gambar. Hide in view element. Ya. Nah, ini segitiganya juga deh. Kita hide juga aja. Di kanan, hide in view. Yes. Nah, sekarang ini kita zoom, kita mau jiplak nih dari CAD-nya. Ini kotaknya boleh dikeluarin nih, dari kotak ini dipilih. Nah, ini kotaknya kita geser keluar. Kita klik. Jadi kita geser keluar gedung. MV aja kalau susah. Itu salah itu. Itu ke seleksi yang sebelah kirinya.
Undo dulu. Undo. Diklik kotaknya, klik, oke. Nah, terus habis itu ketik ini MV. Kalau ngeklik ini boleh juga. Pilihannya mau MV atau itu boleh. Nah, terus klik, klik. Nah, terus geser sampai keluar dari benda, scroll. Ya. Sini aja, jangan jauh-jauh. Ya, situ deh boleh. Ya, situ. Oke. Yang ini juga sama. Yang sebelah sini nih. Klik, ya. MV atau move, ya. Klik situ. Yes. Ini ya. Itu boleh. Ya, itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau ngejiplak ini nggak terganggu sama notasi. Nah, sekarang kita mau dari sini dulu kali ya. Zoom aja misalnya di sini, zoom area entrance. Oke. Nah, kita mau jiplak mulai dari apanya dulu nih? Dinding dulu atau mulai dari kolom dulu? Misalnya kalau dinding ya, kalau dinding berarti kita sekarang bikin ini ke architecture. Oke. Nah, terus kita bikin wall, ya, klik. Nah, wall-nya kita pakai yang 150. Ini juga di sini 150 ya, bener ya? Sama ya? Iya. Nah, oke. Nah, terus kita pakainya yang ini nih, pick line. Nah, oke. Nah, pick line ini kita location line-nya ini kita ganti. Kalau di wall center line, kita pick line ini kan kamu kan di gambarnya ini kan nggak ada as dindingnya. Jadi kalau misalnya ini ada dua garis kayak gini, aku pick line di sini, nanti dia akan bikinnya kan garisnya dindingnya kan itu akan di sebagai tengah-tengahnya dinding yang kita bikin di Revit nih. Jadi yang diinginkan kan kalau misalnya gambarnya kayak gini, kita klik di sini, dia kan ngisi dindingnya kan segini, bukan kayak gini ya. Nah, jadi ini si wall center line-nya kita ganti jadi finish face saya mungkin atau ya eksterior boleh. Nah, habis finish face eksterior, pick line terus diarahin ke ini. Ya, situ boleh. Ya, mana? Ya, gitu. Nah, ini nah gitu ya. Klik. Nah, jadi dia pas bikin dia gitu. Ya, terus habis itu tinggal di ini aja. Ya, digituin. Ya. Ya, kurang lebih begitu. Ini tinggal klik-klik aja ya, Kak. Nah, terus nanti misalnya kita mau masukin kolom. Kalau ini nggak bisa ya. Ini nanti kita pakai komponen. Nah, komponen itu kita bisa bikin sendiri atau kita bisa apa namanya? Kita bisa nanti dari library. Kalau misalnya mau custom, sebaiknya sih bikin sendiri. Jadi nanti kita bikin family, tapi family-nya tuh isinya benda 2D aja kayak gini. Nah, benda 2D-nya kita ekspor dari CAD gitu. Nah, terus ini apa nih? Kolom nih misalnya. Structure nih kolom kalau mau dimasukin. Oh, ini.
klik. Oh, ini kolomnya nggak ada yang bulat. Oh iya, mau load family-nya juga library-nya nggak ada ya. Ya udah, nanti kolom kita nyusul aja. Ya. Untuk bikin wall kayak gitu kurang lebih ya. Jadi tracing-nya juga kurang lebih seperti itu. Ini sementara sih materinya begini dulu. Karena ternyata ini kan harus masukin family baru nih kolom yang bulat. Tapi kan di library-nya kan nggak ada. Jadi nanti materinya nyusul. Ini aku sambil install juga deh kalau gitu. Install yang lama biar nanti library-nya aku bisa ambil buat kasih ke Salsa sama Gina. Ya oke, kurang lebih begini sih caranya untuk masukin dan tracing. Ada pertanyaan nggak sampai sini kira-kira? Aman-aman aja atau bagaimana? Yang mau ditanyakan? Kalau mau dicek 3D-nya tuh di 3D bisa. Ya barangnya kayak gitu sementara. Kalau mau diganti itu bisa kan kalau entrance biasanya dia modelnya pakai yang curtain wall itu. Ganti yang shop front itu bisa. Si apa wallnya. Jadi kamu klik wallnya, klik, terus diganti tipenya. Misalnya basic wallnya ini kamu ganti yang paling bawah, scroll ke bawah. Nah itu ada yang storefront atau curtain wall. Ya storefront misal. Dia modelnya ganti yang model gitu. Ya. Nah ini sebenarnya si storefront ini nanti bisa dikasih ini juga. Sebentar aku annotate. Jadi nanti dinding ini bisa dipilih salah satu panelnya. Terus nanti panelnya ini bisa diganti jadi kayak pintu gitu loh. Cuman ini aku nggak tahu udah ada di sini atau belum. Harusnya sih belum ada. Harus kayak load family pintunya dulu buat yang dimasukin ke sini. Nah itu kan cuman kan kemarin belum dapat tuh library-nya. Nah ini aku tak sambil ini deh. Sambil install Revit yang lama. Ya. Oh iya. Ada pertanyaan nggak sampai sini berkenan? Belum sih Kak. Belum sih Kak. Masih aman. Aman ya. Sebenarnya ada yang ditanyakan mungkin. Kenapa Kak? Ada yang ditanyakan nggak mungkin? Oh aman-aman aja. Belum Kak, masih aman. Oke. Belum Kak. Aku lagi nyaman ya Mbak. Ya, ini hari ini mungkin rada nyantai ya, soalnya habis ini materinya kaitannya sama library semua. Yang kemarin nggak ada library-nya, aku coba sampein dulu. Yang dari yang kemarin ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Nah, ya. Mau nanya Kak. Ya gimana? Kalau bikin side plan itu biasanya pakai floor atau apa gitu Kak? Buat ngegarisinnya gitu. Untuk kanunya ya pakai floor buat bikin jalannya kan? Iya. Buat bikin jalannya ya pakai floor. Buat bikin remnya nanti floornya di itu dikasih yang pertanyaannya yang bagus, yuk kita bikin side plan aja kalau gitu. Kita masuk ke site ya itu. Nah ini karena wall dan lain-lain. Nah misalnya itu ada rem tuh yang orang mau masuk tuh ke rem itu. Nah itu kita mau bikin dia miring kan misalnya kan. Nah itu kita bikin pakai floor tuh. Pakai floor. Nah ini aku
floor ya, betul. Nah, ini ya boleh save. Nah, terus floor-nya itu kita garis aja nih di sini. Kita garis. Nih, sorry. Pakai itu aja. Pakai garis aja soalnya ini kan udah ketutup. Ini kita klik 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Bikin kotak dulu ini. Klik 1. Ya, gitu. 1, 2, 3. Ya, kalau gitu dulu ya. Nah, terus kalau udah kita oke. Nah, terus kita cek di 3D-nya boleh. Di 3D view nih. Nah, terus ini kita klik. Nah, terus habis itu modify sub element. Nah, terus yang bagian ininya kan perlu kita turunin kan? Perlu kita turunin ke bawah. Nah, itu kita klik di ininya nih, garis ininya nih. Di garis ini. Jangan di titik, di garis aja biar langsung turun dua-duanya. Diklik di garis. Nah, itu 00 kan? Ini kita kasih minus. Misalnya minus berapa? Minus 200 gitu. Let's see. Minus. Kasih ada tanda minusnya. Nah, itu klik tuh. Nah, Langsung klik aja. diklik aja tuh 300-nya. Minus 300 misalnya. 300. Nah, kurang lebih begitu caranya. Terus nanti kita bikin baru. Nah, kalau udah kita bisa escape. Escape. Nah, terus balik lagi ke level 1 ini. Ke side, sorry. Side. Nah, terus kita bikin floor lagi. Bikin floor lagi, tapi sekarang bikin yang bordesnya itu. Jadi ini 1, 2, bikin kotakan gitu. Nggak usah pakai yang thick line ya, pakai yang itu aja. Lebih enak gitu kan. Ya, itu. Klik. Nah, itu aja. Klik. Nggak usah ketemu dulu, nggak apa-apa. Nanti bisa di trim. Nah, situ dulu, klik. Berhenti dulu di situ. Escape. Bukan. Continue. Ini continue. Nah, kamu garis yang sini dulu nih. Yang ini kamu garis dulu. Nah, terus kita klik. Omong-omong ini tadi waktu masuk side plan-nya miring ya? Gambarnya miring ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini kita lanjut dulu aja. Escape. Terus di trim antara ini sama ini. PR. Atau ini nih. Toolsnya yang itu. Ini klik aja. Itu sama yang itu. Klik. Satu itu sama itu. Klik. Nah, terus kalau udah di oke. Nah, terus kita cek lagi 3D-nya. Nah, kalau yang ini sekarang langsung kita yang ini nih. Ini kan nggak ketemu nih di sini. Jadi dari floor yang ini kita bikin minus 300, tapi elevasi. Jadi nggak usah di modify sub element. Jadi itu kita klik. Nah, ini kan ada height offset nih. Height offsetnya kita isi minus 300 gitu. Biar ketemu sama itu kan. Terus apply ya. Nah, kurang lebih kayak gitu begini. Satu persatu nanti yang ini bikinnya berarti dari minus 300 misal sampai minus 600 ya. Yang ininya minus 300, ini minus 600 buat yang sininya. Gitu. Kurang lebih. Oke, sama ini. Coba lihat site-nya dong. Sorry.
mau lihat di scroll semua sampai kelihatan bangunannya? Oh, oke 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 oke. Nah, aku lihat tadi dinding ini miring ini apa harusnya dindingnya lurus, ternyata emang miring. Iya. Ini emang denahnya gini ya. Ya udah. Iya. Enggak. Tadinya aku pikir karena kita masukin side plan kan biasanya kan lihat arah utaranya ke atas tuh, jadi side-nya jadi miring gitu loh. Ternyata ini udah emang udah gitu. Ya udah. Oke. Berarti memang dinding ini harus miring kan, memang gitu. Iya. Oke. Nah, nanti misalnya mau bikin rem juga sama nih. Bikin rem yang ini. Ini elevasi jalannya di minus berapa dari bangunan? Sebentar, lupa. Ya, tadi aku asumsi aja minus 600. Karena ini kan Kalau nggak salah 70 gitu. minus 700. 70 cm ya? Iya, Oh, 70 ya cm. udah. Ya udah. Kalau itunya minus 700 ya, ya udah. Berarti yang ini tadi, rem ini harusnya kita bagi dua kan ya. Berarti di ini misalnya entrance-nya ini 0, ini berarti min 350. Berarti yang di sininya min 700 kan gitu ya. Berarti ya. Oh iya. Lebih nyaman kerja pakai senti. Kalau lebih nyaman kerja pakai senti, ini di UN aja, diganti senti. Jadi di unit UN, Oh. UN, coba. Nah terus, nah ya tuh diklik aja ganti CM aja nih. Kalau misalnya emang lebih nyaman kerja pakai senti ya, nggak apa-apa. Cuman pas ngasih ukuran bisa kemeterin ya kayak Ya, terakhirnya. iya. Jadi misalnya kayak sekarang nih senti, ini oke dulu ya. Ya, jadi di UN lagi deh biar kelihatan. Aku mau kelihatan dikeluarin itunya, unit number-nya. Jadi ini diklik di sini. Terus ini unit simbolnya kita pasang aja. Nah, ini kita kasih CM aja. Nah, buat ngasih contoh aja. Terus oke. Kalau udah di oke. Terus di oke lagi. Nah, terus misalnya yang paling gampang lah ini parkir. Kita kasih dimensi itu di parkirnya. Pakai DI. Nah, kan 300 cm tuh. Klik dulu. Nah, oke, udah jadi kan CM-nya. Terus misalnya sekarang kita escape, escape, escape. Terus habis itu kita UN lagi. Kita atur lagi UN. Nah, misalnya sekarang tampilan kalau Unpar tuh kalau nggak salah hobinya pakai meter. Ini misalnya Iya. 1, 2, 3, 5-nya ini kita klik. Nah, ini sentimeternya kita ganti nih jadi meter. Nah, terus ini roundingnya kita kasih nih 2 decimal degree biasanya. Jadi kalau 3 meter itu 3,00. 2 aja. Nah, terus kalau udah kita oke, ya nanti dia berubah. Tuh. Oh iya. Jadi tergantung kita lagi mau pakai apa. Ya kalau misalnya mau gambarnya pakai senti dulu, nanti pas mau di print baru diganti meter bisa. Tapi kalau mau dari awal langsung pakai meter, ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti kalau dari awal pakai meter, pas kamu lagi gambar ini dari sini ke sini, misal 90 cm itu yang ngetiknya 0,9 gitu. Tapi kalau misalnya unitnya kamu lagi sentimeter, misal ini 90 ya, dari sini narik garis ke sini, ngetiknya 90 gitu. Ya mana yang nyaman aja sih. Ini sih masalah kebiasaan aja. Sama masalah format yang sering dipakai di tempat kita biasa kerja gitu aja. Oke, Kak. Gitu.
Mau nanya, Ya, gimana? kan kalau rem kan ada notasinya, Kak. Nah, Iya, itu cara betul. bikin notasinya gimana tuh, Kak? Kalau cara bikin notasinya itu manual, pakai detail Manual line. aja, Iya. Jadi pakai nanti line pakai aja gitu. pakai line. Ini kan di line itu ada dua macam. Ini ada yang namanya model line. Dia itu yang nanti akan nongol di mana-mana. Terus ada juga yang detail line. Jadi kalau misalnya side plan ini kan dia kan cuma kelihatan nanti di side plan aja. Nah, itu kita pakai ini annotate, di annotate, terus ada namanya detail line. Ini shortcutnya DL. Ya. Terus ya udah nih kita tinggal klik 1, 2, 3 gitu. Gitu. Nah, tapi kalau ini kita di 3D dia nggak nongol ya. Coba nih cek 3D-nya. Dia nggak nongol. Tapi kalau model lain nanti dia nongol. Coba kita sekarang pakai yang model lain ya. Jadi ini kita ke ini lagi, site lagi. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini sekarang kita coba pakai yang architecture. Ada namanya model line. Ini model line. LI. Nah, kalau model line ini tapi kita coba dulu aja nih. Misal dari sini ya, kita klik sini 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita 3D-in, coba view 3D-nya. Nah, cuma jeleknya dia melayang tuh, kayak gitu. Nah, kalau dia mau nggak melayang, mau nempel sama si ininya, kita harus bikin dia nempel di sini. Jadi ini ada placement plane kan, level 1. Placement plane-nya itu harus kita ganti jadi si ini, permukaan ini. Ini kadang agak ribet. Bisa nggak pilih placement plane-nya, select plane. Nah, ini pick. Pick, terus kamu pilih yang pick a plane. Nih. Kalau nggak pick a plane, soalnya dia melayang. Ini oke. Nah, terus pilih si RAM-nya ini loh. Bagian atas. Sampai biru. Deketin mouse-nya sampai bagian atasnya biru. Ini nih. Pilih agak minggir-minggir gitu. Nah, udah klik situ. Klik. Nah, terus baru tarik garis. Tarik garisnya boleh nih di side boleh. Ya, tarik garis lagi dari sini ke sini ke sini. Kok hilang ya? Ya ini kita hapus dulu deh. Ini kan soalnya melayang nih. Kalau cek di 3D kan Hapus aja. melayang nih si model lain yang kita bikin di sini. Itu kita hapus aja. Kita hapus. Nah oke. Kita kerja di 3D aja deh, boleh. Kerja di 3D. Nih. Nah, bikin lagi tadi model line, architecture, model line. Nah, terus ininya diganti nih, pick plane. Pick. Nah, pilih yang itu, oke. Ya udah pilih yang itu dia. Terus klik ya, klik dulu. Nah, sekarang ini kan dia masih pengen tahu nih asalnya dari mana. Ya, kita klik yang ini. Titik sini, itu klik. Terus ke tengah-tengah ini, tarik. Apa? Nah ya, midpoint. Klik. Terus tarik lagi ke situ. Yes. Klik. Nah, oke. Terus kalau udah coba diputer-puter, mungkin mid mouse button sama shift-nya. Kita buat mau cek shift. Nah ya, oke. Nah begitu kurang lebihnya.
Kalau yang tadi kita nggak big plane dulu, dia akan melayang. Karena kan ini kan miring kan. Oke. Ya, bisa di escape. Escape. Nah, ini kalau nggak salah, ini kan hijau nih sekarang model lainnya. Bisa diganti hitam juga kok. Diklik misal. Klik. Ini line style-nya bisa nggak ada line lain. Mau diganti misalnya putus-putus juga bisa nih overhead. Ya. Bisa juga diganti yang thin line biasa. Misal klik yang ini nih, yang hijau satunya. Yang hijau satunya. Klik. Nah, ini diganti thin line aja. Ini thin line. Oke, ya kurang lebih begitu. Jadi nggak harus hijau. Ininya bisa hitam juga. Ganti tipenya. Oke, itu tentang cara ngasih ini. Mau coba lagi mungkin ngerjain yang lain. Kayak mobil tuh mungkin menarik. Ini kalau mau diganti yang bukan putus-putus juga boleh ya, pakai yang thin line tadi. Oke. Nanti ini bikinnya pakai floor juga nih jalannya. Cuman nanti floornya dibedain. Terus buat ini pola parkirnya nanti bisa pakai model lain juga, pakai cara yang sama tadi. Jadi pick itu dulu, pick permukaannya dulu. Terus apa lagi ya? Oh, belajar bikin ini kali ya perabot ya. Mumpung ada ini custom perabot. Jadi ngambil dari CAD nanti. Dari CAD ini kita masuk CAD boleh nih, kita write block. Kita misalnya ini nih, kita write block B, ambil salah satu ini. Ini select objek ya, Kak? Ya, select object. Pilih yaitu mungkin satu paket gitu. Ya, boleh nggak apa-apa. Enter. Terus ininya jangan lupa unitnya senti. Terus ininya berarti apa namanya? Namanya misalnya apa ya? Outdoor seating. Terus kalau udah save. Terus oke. Oh iya, kita bisa bikin family, bisa juga langsung di insert sih sebenarnya. Jadi insert cat kayak tadi itu bisa juga. Tapi kita coba yang family dulu ya. Aku nggak terlalu yakin karena nggak ada ininya kan masuk Revit. Nah, jadi sebenarnya benda-benda ini yang ada di Revit ini sebenarnya disebutnya family. Jadi wall, terus ada floor ini semuanya adalah kumpulan family sebenarnya. Nah, kita bisa bikin juga sendiri gitu. Jadi kita di sini kita masuk sini nih. Nah, ini new. Kita sekarang new, tapi new-nya new family. Nah, cancel dulu. Jadi new-nya, nah, betul. Nah, new-nya jangan project. Nah, family. Betul. New family. Oh, ada nih new family-nya. Sip. Nah, ini kita pilih yang metric generic model.
Atau ada furniture nggak? Nggak masalah juga sih. Oh ini ada nih, metric furniture. Nah, masukin sini aja. Klik aja. Ya, jadi kita startnya dari sini. Metric furniture, terus open. Nah, oke. Nah, di sini kita, ya kan namanya kalau belum dikasih nama ini family 1. Kita bisa bikin dulu baru kasih nama, atau kasih nama dulu baru bikin boleh. Nah, di sini kita insert. Nah, ini kita import cat. Kalau di sini pilihannya kita nggak bisa link cat, kita selalu import. Kalau udah di family ini. Nah, ini yang outdoor seating tadi. Kita masukin current view only, centimeter. Oke ya, open. Sorry. Current view only-nya mestinya dicentang aja sih. Jadi dia masuknya 3D. ZF dulu. ZF. Kita lihat dia jatuhnya di mana. Di mana kaki ya? Sebentar. Ini kayaknya di sini. Ini apa? Boleh di zoom. Scroll, zoom. Nggak ada. Nggak ada. Ini nih. Di sini. Nggak juga. Zoom, scroll. Mouse-nya scroll. Nggak ada. Nggak ada juga. Iya, hilang. ZF lagi, ZF. Itu tuh. Situ tuh. Nah, itu tuh, scroll. Oh, ini yang punya ini ya. Kalau kita ZF lagi, ZF. Dia harusnya di somewhere di sini nih. Nggak dipilih dari sini ke sini, ada nggak kepilih pindahnya? Kan soalnya kan ini dia di sini. Dia aja di blok dari sini ke sini. Blok. Nah, gitu. Nah, ada nggak kepilih ya? Hilang. Ya, soalnya kejauhan dari 00-nya. Coba dari sini di blok lagi ke sini. Berarti nggak bisa nih. Ya udah di clear aja. Sebenarnya harusnya bisa dicari sih. Tapi kok nggak ketemu ya? Ya udah, ini nanti kita bahas ini lain waktu deh. Begitu. Kita bahas ini lain waktu. Kita undo aja Ctrl Z sampai sebelum import, bisa nggak di undo? Ctrl Z Ctrl Z lagi sampai habis. Udah ya, habis ya. Jadi kalau misalnya mau nih, kita bisa bikin ini family. Oh iya, pernah main SketchUp kan ya? Iya. Nah, di sini kita belajar agak-agak SketchUp gitu ya. Jadi kita create nih di sini. Kita bikin 3D-nya aja deh. Create. Nah, di sini ada yang namanya extrusion. Oke, solid extrusion. Klik. Nah, misalnya kita bikin mejanya dulu nih di sini nih. Jadi kita kotak di sini. Jadi extrusion itu dia otomatis tuh nanti. Oke, boleh. Bebas aja sih. Misal segitu 700. Terus klik sana, ya klik. Nah, oke. Kalau udah oke, kita oke nih. Kita klik. Nah, terus dia defaultnya nih depth-nya 250. Terus kita kalau mau cek 3D-nya di sini nih. Nah, misalnya ini kita mau anggap ini sebagai meja ya.
Kita klik aja nih si benda ini. Klik. Klik. Nah, terus ini kan dia extrusion start-nya kan 0. Jadi ini kalau aku lihat dari potongan tuh dia gini, terus dia naik ke atas ini tebelnya 250 nih. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin meja, itu kan sekitar segitu ya meja ya. Jadi ininya startnya mungkin bisa dari berapa nih? Extrusion startnya jangan dari 0, tapi dari tinggi meja berapa sih omong-omong? 700 kali ya. 700, terus extrusion startnya ya ini extrusion startnya mungkin ganti aja 700. Terus di apply dulu, kita cek. Oh. Nah, terus extrusion end-nya buka. Sebentar. Extrusion end-nya kok gitu ya cara ngitungnya ya. Bentar. Cara yang lebih gampang aja deh. Kita lihat dari ini elevation aja deh. Kayaknya kalau logika ininya agak-agak membingungkan. Dari front atau dari back misalnya. Front. Nah, ZF coba. ZF. Lihat. Oh, oke. Di situ ya. Coba kita escape. Kayaknya benda importannya masih ada kali. Ini kita zoom nih. ZF lagi. Oke. Nah, ini kan ada reference levelnya. Oke. Gitu ya. Jadi, coba ini di DI dong, mau lihat ini dari sini ke sini berapa? DI. Nah, dari situ ke situ berapa? Klik. Itu 250. Oke, enter. Salah berarti logikanya. Ya, situ klik. Terus klik sini. Sekarang terus klik sini nih. Yang atas. Sorry. Ya, itu klik 450. Oh, dia ngitungnya begitu. Ya, coba diklik lagi yang reference levelnya, terus klik tempat kosong. Bukan. Ini dari sini ke sini mau lihat. Klik ya, dari situ ke situ. Klik. Terus klik tempat kosong. Ya, oke. Klik tempat kosong. Klik. Nah ya oke. Klik. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi si benda ini. Escape dulu. Pilih bendanya. Klik. Nah, oke. Jadi ternyata dia itu mikirnya gini, extrusion start itu ngukurnya dari sini nih 700. Habis itu extrusion end dia ngukurnya dari sini ke sini 250. Dia ternyata pola berpikirnya seperti itu. Berarti kalau extrusion start-nya ini 700, ini extrusion end-nya bukan 250, tapi misal diganti nih 650 misal. Ternyata dia berpikirnya seperti itu. Apply. Nah, jadi kalau mau bikin kayak gitu, cara berpikir yang aneh. Jadi dia kalau dari reference plane dia naik dulu, terus ngejeklok ke bawah gitu. Ya, terus habis itu, oke, kita balik lagi ke reference plane sekarang. Oke, nah kita mau bikin, ini boleh ditengahin aja mungkin. Nah, ya. Tarik aja ke tengah. Bisa nggak tarik ke tengah? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa di edit extrusion. Nah, iya. Di click and drag gitu ke tengah biar center gitu maksudnya. Nah, itu biar enak aja ngelihatnya center. Ya, adalah.
cukup tengah. Terus habis itu kita sekarang mau bikin ini nih, kaki meja. Jadi kita create lagi sekarang. Nah, bikin extrusion lagi. Nah, bikin aja nih kaki mejanya pakai kotak ini aja nih. Nah, bikin di ini aja nih, pinggir sini langsung. Jadi misalnya ini gini, langsung aja kotakin di sini lah. Nah, kira-kira aja berapa gitu. Meja berapa? 50-an kali ya. Jadi klik aja situ dulu, klik. Nah, terus escape. Kita zoom di sini, agak gedein. Terus pilih yang ini. Klik. Nah, ini kan 100 nih, ganti aja jadi 50. 50. Nah, terus yang ini juga kita klik. Nah, ini 80-nya ganti jadi 50. Nah, kalau udah kita oke. Nah, sekarang kita cek lagi. Berarti kalau ini dia logikanya cek 3D-nya lagi deh, atau back atau front nih, salah satu. Oh, ini bener. Ini klik nih. Klik. Oke. Extrusion start-nya 0. Extrusion end-nya berarti berapa nih? 650 ya? Ganti ke 650. Nah. Apply. Nah, oke. Nah, udah nih tinggal kita copy aja ke 4 sisi. Di reference plane ini. Reference plane tuh kayak denah gitu. Klik. Kita cek dulu aja nih, copy. Pakai yang ini juga bisa. Ya, misal dari sini ke sini, bikin 1, 2, 3. Yes. Copy. Oke. Ya, ini bikin meja dulu aja ya, kursinya nanti aja. Jadi kita save dulu lah. Save meja. Meja. Save. Nah, terus si meja ini kita bisa masukin ke load into project nih. Load into project. Nah, di sini dia coba nih, diklik aja nih di sini. Ini nih dia lagi bikin nih. Zoom aja misalnya situ, zoom dulu, zoom. Scroll. Nah, ini kalau mau disejajarin sama benda yang miring, dia bisa juga. Kamu klik dulu di sini, salah satu aja. Klik. Ya, klik. Nah, oke. Ya, kita cek nih di 3D-nya. Cancel aja, nggak. Dia ada sih. Mana kan? Si itunya. Nah, itu tuh mejanya udah jadi. Jadi kalau di SketchUp kan kita kan bikinnya kan langsung tuh. Kalau di sini kita bikin dulu di family-nya baru kita masukin. Sebaiknya sih begitu. Jadi nanti ini kita bisa pakai lagi di proyek lain. Di meja-meja ini nanti bikin kursi apa segala macam, caranya kurang lebih mirip-mirip sih kayak ini. Bisa Kalau juga. Kalau bikin furnitur harus manual gitu ya Kak? Nggak bisa nge-download di mana gitu? Ada. Jadi ada tempat downloadnya namanya Revit City. Ada namanya BIM Object. Ini websitenya. Terus sama ada namanya Revit City. Tapi jangan bayanginnya kayak itu ya, kayak 3D Warehouse-nya SketchUp ya. Ini dia library-nya nggak sekuat itu. Kalau 3D Warehouse-nya SketchUp sih udah paling oke sih.
Tadinya itu aku berpikir bahwa kalau mau kita bisa juga dari 3D warehouse-nya SketchUp itu kita ekspor sebagai 3D CAD. Nah, terus nanti kita create family kayak tadi, tapi kita langsung insert ke situ 3D CAD-nya. Itu bisa juga harusnya. Bisa. Nanti mungkin habis ini kita akan mencoba lakukan itu. Jadi nggak terlalu manual untuk masukin barangnya. Ya ngomong-ngomong nih udah tinggal 1 menit, aku end dulu kali ya, biar nggak keputus kayak tadi. Iya, oke, Kak. Aku end dulu, nanti bikin lagi, terus kita belajar lakukan itu kali ya. Oke? Ya. Iya, Kak. Oke. Ada sih, cuman suka ke-logout gitu. Kenapa? Emang Suka ke-logout sendiri gitu. Oh, emang buat sendiri, bukan ini. Bukan download dari warehouse, bukan. Oh, ya udah. Bentar. Nah, kalau mau sih Revit City sama BIMobject juga kayak gini. Kelebihannya family-nya Revit itu mungkin dia banyak yang ini parametrik ya. Jadi yang dimaksud dengan parametrik itu adalah ukurannya bisa dirubah-rubah, sama kayak kemarin kalau ingat tuh masukin pintu kan ukurannya bisa dirubah tuh. Terus jendela ukurannya juga bisa dirubah. Nah, Revit Family itu mungkin kelebihannya dibanding yang tadi kita bikin itu bisa gitu. Ya, oke, save. Kita coba. Gimana? Ini udah ada kan sofanya? Udah ada ya, oke. Nah, sekarang orangnya dibuang aja, sama sofanya ditengahin. Ditengahin agak center gitu. Nah, kamu move aja, ya nggak usah tengah-tengah banget juga nggak apa-apa sih. Ya, situlah. Ya, situ boleh. Terus file export. Export jadi CAD. Ini 3D atau Ya, 2D? 3D. Filenya CAD ya, Kak? Ya, CAD. Sorry ya, aku sambil nginstal ini Revit ini, nyari Revit yang iya, Kak. lama nih. Biar dapat ini ya, library-nya. Ya, oke. Export, kasih nama sofa. Nah, terus sekarang kita buka Revit-nya, masuk ke Revit, kita import itu tadi barangnya. Oh, yang tadi tuh, masuk ke family tadi. Jadi sebaiknya dimasukin family aja. Konten oke aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk Revit. Nah, sekarang kita bikin family baru ya. File, new. Ya, new, tapi new family. Tuh. Ya, tadi masuk lagi metric, sofa, metric furniture ya. Jadi dia masuk keluarga. Nah, ya. Terus oke. Nah, di sini kita insert CAD, import CAD.
Insert. Ya, import tab. Yes. Sofa. Ya, current view only-nya dicentang aja. Jadi dia masuknya sebagai 3D. Yes. Tadi masuknya Dihilangin. itu nggak usah dicentang, biarin aja. Oh, nggak usah. Nggak usah sih. Tadi masuknya apa ya? Coba di cek dulu di SketchUp-nya apa itu? SketchUp-nya milimeter atau apa itu? Apa itu? Inci. Masih inch. Ya udah, berarti kita masuknya inci juga. Di itunya inci juga. Nah, sofanya ya inci juga, inch. Ya udah. Terus kita open aja. Nah, oke. Nah, udah itu sofanya agak ditengahin aja. Tapi nanti tampilannya kayak gitu ya dia ya. Kalau benda-benda yang itu pinnya dibuka dulu, sorry, pinnya buka dulu. Nah, agak ditengahin aja. Ya udah tuh udah bisa dimasukin langsung. Tapi ya ada silang-silangnya gitu ya, nggak bagusnya. Kalau bendanya lembut ya kayak gitu soalnya. Kan kalau benda yang kayak empuk-empuk kayak bantal itu kan dia kan cara modelingnya kan pasti ada tambahan garis di situ. Ya udah itu kita load aja, load into project. Into project, yes. Terus kita masukin ke ya Revit 1. Oke. Klik, udah masuk dia. Oh, sorry, belum dikasih nama sofa ya. Namanya masih family 2 tuh. Harusnya sebelumnya kita save as dulu. Escape dulu aja, escape. Escape, terus kita window tiles, WT. Nah, waduh, banyak ya. Bentar, kita ini dulu deh, buka dulu satu, Revit 1 itu. Buka. Terus kita ini view CH, close hidden. CH. Udah CH terus di WT lagi coba. Oh, kok belum kau tutup? Ya udah. Ini di anu dulu, maximize dulu. Sorry. Di view close hidden. View klik. Nih close hidden nih. CH. Klik. Nah, udah. Terus sekarang di WT lagi. Window files. Biar nggak terlalu banyak kayak tadi. Oke. Nah, si family 2 tadi yang ini ya. Sorry. Di scroll. Diklik sini. Bisa jungkit. Nah, oke. Ini kita save as dulu. Jadi namanya jangan family dulu. Kita save as dulu dia. Save as family namanya sofa. Ini jadi kita lagi buka 3 file ya. Sofa. Ini nggak usah pakai DWG, di backspace aja. Nah, udah gitu aja. Terus save. Ya. Kenapa? Ya, terus dari sofa ini kita load. Yang ini meja bisa di close sih biar nggak ganggu. Kan meja udah beres kita, nggak ini lagi. Meja. Nah, terus sekarang sofa ini kita load ke sini. Nah,
Nah, ini kan nongol dia sofa. Ya udah, klik aja. Klik, nah masuk. Oke, kurang lebih begitu caranya kalau masukin dari SketchUp ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum sih, Kak. Nah. Oke. Ya. Sebenarnya kalau mau sih bikin itu sendiri bisa kali ya, bikin kolom bulat sendiri ya. Aku lagi mikir. Tapi kok manual banget ya. Tapi kalau mau mungkin bisa juga sih. Jadi tadi kita bikin family kolom. Ini coba kita close dulu si sofa. Nah, coba. Ini iseng aja nyoba. Bikin kolom sendiri. Kita file new. New family. Harusnya sih nggak semanual ini. Cuman ya coba aja. Family. Klik. Oke. Nah, di sini kita cari metrik column kali ya. Ada metrik structural column nggak ya? Coba ke bawah. Metrik tapi yang structural column. Nah, coba tuh klik ya. Nah, kita coba open. Coba tes dengan lihat ini. Kalau susah ya nggak usah sih. Oh iya, ini dia buat kolom kotak, bukan buat kolom bulat. Width. Ya udah ngasihnya width. Ya udah ini kita cancel aja deh. Nggak usah deh ini. Cancel aja. Nanti aku kasih aja. Harusnya sih bisa sih. Ini aku lagi tapi yang 2014 tuh ternyata nggak ada crack-nya. Ini yang 2013 ada crack. Lagi aku install. Ya mungkin sih kalau itu hari ini mungkin sampai sini dulu atau gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Mungkin nanti materi berikutnya setelah kita punya library-nya mungkin lebih enak ngobrolnya. Kalau enggak, gimana? Udah sih, Kak, kayaknya. Iya. Belum ada yang bertanya sih, Kak. Belum ya, sementara ini oke ya. Kalau mau bisa juga tuh latihan-latihan tuh bikin dari side plan tuh bisanya aja, coba di apa yang bisa dibikin terus misalnya apa ya bikin itu bisa library bisa bikin sendiri ya, tadi kayak yang belajar bikin meja tadi atau masukin sofa tadi, ada dua cara kan ya. Mungkin bisa mencoba yang itu sih kalau misalnya mau latihan atau apa gitu. Oke ya, kalau nggak ada Oke. pertanyaan gimana ya, kalau nggak ada pertanyaan aku end dulu itu mungkin sekarang for now. Halo. Udah aja sih, Kak. Udah Iya, gitu. Kak. Oke, udah. Oke, sampai ketemu minggu depan kalau gitu ya. Oke, Oke, Kak. Kak. Makasih, Kak. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Ya, mari, terima kasih.